Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman yang saleh dan saleha, segala puja puji hanya milik Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha terpuji. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini izinkan Pak Indra ingin menyampaikan materi mengenai pembelajaran ketujuh, yakni mengimani malaikat Allah. Namun sebelumnya teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang soleh dan soleha, Pak Indra berdoa agar teman-teman yang ada di rumah, baik orang tuanya, baik adik-adiknya, baik keluarganya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, kita akan mempelajari mengenai bab 7, yakni mengimani malaikat. Teman-teman, di dalam Islam kita mengenal ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Betul ya? Kemudian rukun iman itu jumlahnya ada 6. Nah, pada pagi hari ini yang mulia ini kita akan mempelajari salah satu daripada rukun iman, yakni iman kepada malaikat. Nah, ternyata teman-teman, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Jadi malaikat itu rukun iman yang kedua. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, Pak Indra akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas mengenai sifat malaikat, ya, tugas malaikat. Nah, tapi Pak Indra ingin menyampaikan terlebih dahulu nih mengenai pengertian malaikat. Dan insya Allah Pak Indra sudah buatkan teman-teman rangkuman materinya berupa PowerPoint, karena ada beberapa tambahan dari Pak Indra. Ini di buku paket teman-teman semuanya itu tidak ada pengertian malaikat. Ya, tidak ada pengertian malaikat. Karenanya di kesempatan ini Pak Indra akan memberikan pengertian malaikat, dan nanti pun teman-teman bisa baca ulang di PowerPoint yang akan Pak Indra share kepada teman-teman semuanya. Oke? Baik, yang pertama adalah pengertian malaikat, teman-teman semuanya. Malaikat, pengertian malaikat itu dibagi dua. Ada secara lughah, ada secara istilahan, ada secara bahasa, ada secara istilah. Dan ini tidak ada tadi teman-teman ya, di buku paket teman-teman nggak ada. Nah, secara bahasa, malaikat itu berasal dari kata malak, yang artinya risalah atau utusan. Maksudnya adalah risalah atau utusan siapa Pak Indra? Tentu bukan utusan manusia, tentu bukan utusan dari hewan atau tumbuhan, bukan. Tetapi yang dimaksud utusan di sini adalah bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Ingat ya, bahwa malaikat adalah utusan Allah. Dan
Salah satu ada yang mengatakan juga dikatakan sebagai utusan karena memang tugasnya adalah menyampaikan apa yang Allah sampaikan atau risalah. Ya, Allah mengutus nih malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan wahyu. Ini kan mengutus, ini utusan. Ada yang menyampaikan seperti itu teman-teman semuanya. Yang jelas bahwa malaikat secara bahasa berasal dari kata malak yang artinya risalah atau utusan. Yang kedua, secara bahasa bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jadi secara istilahan atau secara istilah malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang khusus untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, setelah kita tadi memahami pengertian malaikat baik dari segi bahasa maupun istilah, maka kita juga akan membahas nih sekilas tentang malaikat. Sekilas tentang malaikat. Teman-teman, yang pertama adalah bahwa iman kepada malaikat yang tadi Pak Indra sampaikan di awal merupakan rukun iman kedua yang kita harus yakini. Kemudian malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Jadi kalau manusia itu dari betul sekali dari tanah. Kalau jin tuh, kemudian iblis, setan itu diciptakan dari betul dari api ya. Kemudian makhluk Allah yang lain yakni malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, yang selanjutnya adalah malaikat itu diciptakan sebelum adanya manusia. Yang selanjutnya teman-teman, malaikat diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya manusia. Jadi sebelum adanya manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya, jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu ratusan, ribuan, bahkan ada yang mengatakan jutaan. Teman-teman semuanya. Tetapi dari sekian banyak malaikat yang wajib kita ketahui ini hanya ada 10 malaikat. Kemudian teman-teman semuanya, ternyata malaikat juga tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan minum. Kalau manusia ketika lapar dia makan. Ketika dia haus dia minum. Ketika dia ngantuk dia tidur. Itu manusia, tapi beda dengan malaikat, teman-teman semuanya. Malaikat dia tidak punya nafsu. Jadi nggak merasa haus, nggak merasa makan, nggak merasa haus, nggak merasa lapar, dan juga nggak merasa ngantuk. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah nggak punya nafsu. Ya teman-teman semuanya ya, nanti kita akan bahas tuh sifat malaikat. Kemudian malaikat juga tidak akan mati. Ini malaikat tidak akan mati. Maksudnya tidak akan mati apa? Tidak akan mati sebelum ya kiamat terjadi. Jadi kalau misalnya kiamat ini bumi langit semuanya hancur, baru malaikat itu mati. Jadi tidak sama seperti manusia. Kalau manusia dilahirkan ya dimatikan gitu kan. Ada batasan usianya kalau manusia. Bahkan manusia itu batasan usianya lebih pendek dibandingkan malaikat. Kalau malaikat itu batasan usianya sampai ketika diciptakan oleh Allah, nanti dia diwafatkan pada saat hari kiamat. Yang harus kita ingat sendiri adalah bahwa malaikat itu diciptakan, bukan dilahirkan. Nah, ingat, kalau manusia ini dilahirkan, Pak Indra dilahirkan dari betul, dari ibu Pak Indra, dikandung selama 9 bulan, dilahirkan. Kamu juga sama nih dilahirkan, tetapi malaikat tidak dilahirkan, teman-teman. Kenapa? Karena malaikat tidak punya ibu, tidak punya bapak. Paham ya? Malaikat tidak punya ibu, tidak punya bapak. Sehingga Allah yang ciptakan. Jadi malaikat itu diciptakan, bukan dilahirkan. Beda kalau diciptakan dengan dilahirkan. Tapi tadi kalau diciptakan
itu pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Allah bukan melahirkan Nabi Adam, tapi menciptakan Nabi Adam. Kan Nabi Adam nggak ada bapak dan ibunya. Tapi setelah Nabi Adam, baru kalimatnya yaitu dilahirkan. Begitu dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ketika malaikat diciptakan oleh Allah, kapan Pak Indah meninggalnya? Tadi. Matinya kapan Pak Indah? Tadi yang Pak Indah sampaikan. Kapan teman-teman? Nah, betul. Kiamat terjadi, semua malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian sifat malaikat. Nah, ini sifat malaikat bisa kamu lihat di halaman 63 di buku paket kamu, terutama di poin yang 2 ya. Itu ada lembar kelompok ya di halaman 63, gambar lembar kelompok. Di atasnya ada poin 1, ada poin 1, ada poin 2. Nah, di poin kedua itu merupakan sifat malaikat. Saya ulangi. Di halaman 63, di atas tuh ada gambar lembar kelompok kalau nggak salah ya. Nah, di atasnya itu ada poin 1, ada poin 2. Yang poin 2 itu masuk dalam kategori sifat malaikat, tapi tidak dijelaskan dalam buku paket kamu. Ya. Nah, teman-teman, sifat malaikat, Pak Indah akan bahas yang pertama, yaitu makhluk Allah yang selalu taat. Jadi malaikat itu ketika diciptakan oleh Allah, dia memang diciptakan untuk taat kepada Allah sesuai dengan pengertian malaikat secara istilah. Bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya khusus untuk taat dan beribadah kepada Allah. Nah, sesuai dengan ayat Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut, teman-teman, kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Umpama ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat A, tugas kamu adalah menyanggah langit atau menopang langit ya. Dari awal malaikat itu diciptakan sampai nanti kiamat itu terjadi, ya tugasnya itu aja teman-teman. Dan malaikat gak pernah protes tuh. Ya Allah, ini udah pegel banget nih, ya Allah, udah pegel ini. Ganti kayak tugas saya ngapain gitu. Nah, itu enggak. Karena malaikat itu adalah makhluk yang memang secara pengertian itu diciptakan oleh Allah dari cahaya hanya untuk taat kepada Allah. Hanya taat kepada Allah. Itu sifat malaikat yang pertama. Kemudian sifat malaikat yang kedua, yakni tidak pernah berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di buku paket kamu nggak ada nih teman-teman nih. Ya. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "'Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarrahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi Pak Indra, kenapa malaikat nggak pernah berbuat dosa? Karena malaikat nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Kenapa? Karena setiap beda dengan manusia. Kalau manusia itu punya nafsu, punya keinginan. Ketika keinginannya itu tidak tercapai, dia akan berbuat sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang salah untuk mencapai keinginannya. Contoh sederhananya teman-teman yang soleh dan soleha, umpama kita sudah masuk ke sekolah nih, kamu hanya punya uang 2.000 rupiah, udah gitu pas olahraga kan haus ya kan, tapi kamu juga lapar.
Kalau 2.000 kan hanya cukup untuk beli bakwan di Bubutet tuh. Kamu ingin minuman, tiba-tiba pas masuk kelas nggak sengaja lihat uang temennya 5.000 tergeletak di meja dan nggak ada siapa-siapa, kamu ambil tuh. Akhirnya yang 5.000 itu kamu belikan minuman. Kenapa uang 5.000 itu kamu ambil? Karena tadi kamu punya keinginan, punya nafsu. Ketika nafsu kamu itu tidak, keinginan kamu itu tidak tercapai, terkendala, maka kamu akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tadi mengambil uang temannya di meja, walaupun nggak ada siapa-siapa dia ambil. Itu kan tidak baik, negatif. Nah, tapi itu tidak terjadi kepada malaikat, teman-teman. Sehingga wajar kalau malaikat kemudian tidak berbuat dosa karena dia tidak punya nafsu atau keinginan seperti manusia. Wajar ketika malaikat itu tidak berbuat dosa karena dia tidak memiliki nafsu dan keinginan. Kemudian teman-teman semuanya, sifat malaikat yang selanjutnya adalah selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Jadi teman-teman tadi yang Pak Indra sampaikan, pengertian malaikat. Apa tadi pengertian malaikat? Betul sekali. Makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang khusus untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah ada apa? Bertasbih. Yang saleh dan saleha, barangkali itu saja mengenai materi pada hari ini mengenai iman kepada malaikat atau mengimani malaikat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah.